Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam Ibu Lisa yang sudah berkenan hadir di kelas kita ini. Terima kasih atas kehadirannya. Seperti jadwal pada malam hari ini kita akan membahas tentang riset manajemen keuangan. Meskipun mungkin sebagian besar yang ada di sini bukan keuangan, tetapi dalam prakteknya orang SDM pun harus paham tentang, setidaknya mengenal tentang keuangan, karena nanti di praktek di lapangan kita selalu berkoordinasi dengan bagian lain ketika kita ada di perusahaan. Oke, jadi tidak berlama-lama, nanti silahkan manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya, untuk diskusi dengan Bu Lisa yang saat ini kebetulan sedang menyelesaikan studi doktornya di Universitas Pajajaran. Beliau mendapatkan satu-satunya dari UPB yang mendapatkan beasiswa itu ya. Satu-satunya itu beliau yang dapat beasiswa LPDP. Jadi silahkan nanti manfaatkan, mungkin boleh bertanya tentang pengalamannya, bagaimana suka dukanya menyusun penelitian dan seterusnya. Yang jelas malam hari ini akan disampaikan oleh Bu Lisa. Cuma sebelumnya saya nitip Bu Lisa ya, Bapak-bapak, karena Bu Lisa ini yang paling cantik di antara kita semua. Biasanya kita bersaing karena cowok semua. Biasanya yang paling cantik cuma Bu Ana, ini kebetulan Bu Ana belum masuk. Ya, nanti paling saingannya Bu Lisa, Bu Ana. Oke, tidak menunggu waktu lama lagi, monggo saya persilahkan ke Bu Lisa. Waktunya juga saya persilahkan ke Bu Lisa untuk mengaturnya, monggo. Jadi mulai sekarang saya persilahkan ke Bu Lisa. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi sebelumnya yang saya hormati Bu Kaprodi MMUPB, Dr. Ana Wulandari bersama tim, ada Pak Heru dan lain-lain. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi intinya pada hari ini saya hanya ingin sedikit sharing saja. Jadi sharing pengalaman, sharing ilmu yang pernah saya dapatkan tentang konsep dan metode riset manajemen keuangan. Nah, sebentar saya share screen. Oke. Nah, dalam melakukan sesuatu itu biasanya kita punya tujuan. Nah, tujuan kenapa sih saya pengen melakukan penelitian? Karena penelitian itu kan merupakan suatu hasil karya. Jadi karena hasil karya yang itu kita akan wariskan ilmu tersebut. Jadi di dalam penelitian itu ada hasil karya kita yang mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita wariskan. Jadi saya mengutip salah satu hadis ini, di mana jika seseorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara. Yang pertama itu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh. Nah, kenapa saya melakukan penelitian? Itu saya mengejar yang ini, ilmu yang bermanfaat. Jadi paling enggak penelitian kita, apalagi yang sudah terpublikasi, itu nantinya bisa menjadi amalan buat saya. Jadi akan terus-terusan kayak misalnya MLM amal. Jadi satu ilmu disalurkan ke satu orang menyalurkan ke yang lain, dan itu terus-terusan. Jadi saya berharap itu bagian dari ilmu yang bermanfaat yang dapat menambah amalan saya. Jadi itu tujuan saya melakukan penelitian. Jadi pertama kali saya melakukan penelitian itu adalah tujuannya mengejar ini dulu. Nah, tiap-tiap orang itu berbeda-beda tujuannya. Ada yang karena terpaksa untuk naik jabatan, ada yang terpaksa karena syarat kelulusan, dan lain-lain. Tapi akhir-akhir ini saya niatkan untuk mengejar ini, ilmu yang bermanfaat yang bisa saya wariskan. Jadi paling enggak ada amalan yang tidak terputus nanti. Itu tujuan saya. Nah, selanjutnya
selanjutnya adalah kenapa harus manajemen keuangan. Jadi saya dapat informasi dari Bu Ana dan Pak Heru bahwa mayoritas peserta di sini itu dari SDM. Katanya keuangan itu hanya 1 orang. Nah, kenapa saya tertarik dengan manajemen keuangan? Jadi ada historinya. Historinya adalah yang namanya keuangan itu merupakan suatu kontrol. Jadi kontrol suatu perusahaan, kontrol dalam berumah tangga. Jadi dia mengontrol semua hal. Semua orang butuh uang, semua orang suka uang. Cuman uang ini bisa menjadi sesuatu yang baik dan bisa menjadi sesuatu yang buruk. Makanya kita harus bisa mengelola keuangan. Baik itu dalam perusahaan, individu, ataupun yang lainnya. Misalnya Sandiaga Uno, dia bidangnya juga keuangan. Dari background pendidikan beliau ngambil keuangan. Makanya ketika melakukan bisnis pun dia pertimbangannya juga keuangannya dia udah mantap. Makanya kontrolnya itu dia tahu harus kemana. Atau yang lain juga, Bu pemilik Facebook dia bukan background keuangan, tapi backgroundnya adalah teknologi. Iya betul teknologi. Tapi beliau memperhatikan sekali dampak harga saham terhadap perusahaannya. Artinya apa? Artinya beliau selain belajar teknologi, beliau harus belajar keuangan. Karena keuangan di dalam suatu perusahaan itu benar-benar kontrol. Jadi kayak security, keamanannya. Keuangan jebol, perusahaannya jebol. Makanya bagi saya mengelola keuangan itu ilmu yang harus saya pelajari. Jadi saya harus tahu bagaimana cara mengelola keuangan. Mengelola di sini yang namanya jurusan manajemen keuangan tidak hanya serta-merta mengelola keuangan, tapi bagaimana caranya berinvestasi, caranya mengembangkan aset dan lain-lain. Jadi cakupannya luas. Jadi image keuangan itu biasanya kita hanya membuat laporan keuangan, dihitung, selesai. Istilahnya cuman mengurus uang orang, padahal manajemen keuangan itu lingkupnya sangat luas. Makanya pembahasan mengenai manajemen keuangan saya amatin itu terus-terusan ada. Jadi kayak misalnya hubungannya sama perbankan, hubungannya pasar modal, hubungannya yang lain itu kan seputar keuangan juga. Terus di dalam perusahaan sendiri itu masih ada departemen keuangan yang super sibuknya minta ampun. Jadi makanya bagaimana cara belajar manajemen keuangan yang lingkupnya sangat luas tadi itu saya harus mempelajari. Nah itu biasanya saya melakukan penelitian, karena dengan melakukan penelitian otomatis kita bisa belajar dari sesi awal hingga sesi akhir. Itu. Nah kalau dari lihat peta penelitian yang ada itu sekarang untuk financial itu ternyata adalah financial engineering, financial innovation, financial development, terus financial education, financial literasi, financial behavior itu menduduki lingkaran yang sangat besar. Artinya 2 tema ini untuk di bidang manajemen keuangan itu benar-benar lagi banyak dilakukan penelitian. Emang gunanya apa, Bu? Misal financial behavior. Financial behavior itu biasanya meneliti perilaku investor. Sebagai contoh, akhir-akhir ini itu kita sering dengar Bitcoin, cryptocurrency, di mana dulu harganya 60 juta, terakhir itu sampai 600 juta, habis itu anjlok lagi. Nah, di financial behavior kita akan mempelajari bagaimana perilaku investor tersebut. Jadi kebanyakan para investor milenial itu hanya berpikir untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Jadi begitu ada tawaran kok harganya naik terus langsung ikut-ikutan tanpa analisis lebih lanjut. Begitu turun mereka ikut-ikutan jual karena takut rugi lebih dalam. Jadi makanya itu dipelajari di financial behavior, bagaimana kita berperilaku rasional lah dalam berinvestasi, jangan yang irasional dan lain-lain. Apalagi fatwa MUI tentang cryptocurrency untuk investasi itu kan haram, jelas dilarang. Tapi kok di Indonesia malah banyak juga investor yang investasi di situ. Jadi sebelum investasi itu ada banyak hal yang harus kita
pikirkan, harus kita analisis. Nah, itu ada di ranahnya manajemen keuangan. Atau juga di dalam perusahaan, atau nggak usah perusahaan, sekarang Bank Indonesia itu lagi akan mengeluarkan uang digital. Nah, itu kan tema-tema keuangan lagi. Jadi benar-benar tema-tema keuangan itu sebenarnya cakupannya luas, dampaknya juga luas. Jadi tidak hanya sebatas, biasanya orang manajemen keuangan terkenal hanya membuat laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca. Padahal kalau prakteknya itu kita jarang menyebut neraca, tapi laporan posisi keuangan. Jadi banyak hal yang harus dipelajari. Padahal membuat laporan keuangan itu hanya sepersekian persen dari kerjaan manajemen keuangan. Tapi ruang lingkupnya sebenarnya luas. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah saya akan mencari tema-tema terbaru, fenomena yang terbaru, yang kira-kira akan menjadi rumusan masalah yang perlu kita pelajari. Nah, selanjutnya kalau dari data di Publish or Perish itu peta penelitiannya kebanyakan ini sebenarnya masih sama, jadi ini cuma lebih detail lagi. Jadi ada corporate finance, ada financial performance, kinerja keuangan dan lain-lain. Itu juga masih ada literasi dan lain-lain. Jadi peta penelitian tentang manajemen keuangan itu cakupannya sangat luas. Nah, dari peta penelitian tadi itu yang saat ini lagi marak diteliti, dan ini kontribusi penelitiannya itu cukup besar. Bahkan yang poin nomor 3 sampai poin nomor 10 itu saya ambil dari tawarannya dari Bank Indonesia, di mana dia memberikan tema-tema tersebut untuk dilakukan penelitian. Bagi yang menang itu per artikel akan dihargai sekitar 70 jutaan. Jadi tema-temanya itu rata-rata adalah sekarang arahnya adalah ke financial engineering tadi di sini. Memang benar, karena di sini saya amatin memang lingkarannya paling besar, dan saya lihat instansi-instansi lagi mengembangkan beberapa penelitian terkait dengan penggabungan antara financial dan engineering. Nah, ini yang paling lagi booming itu adalah artificial intelligence, di mana kecerdasan buatan itu juga digabungkan dengan bagaimana cara memprediksi stock price misalnya, atau memprediksi yang lain. Nah, itu biasanya saat ini booming dengan kecerdasan buatan. Atau juga ini The Model and Role of Islamic International Trade and Finance, itu juga lagi diteliti, karena arahnya makin ke sini itu ternyata permintaan akan Islamic digital banking, Islamic e-commerce, Islamic fintech itu cukup tinggi. Makanya banyak penelitian yang arahnya sekarang ke sana. Sampai-sampai Bank Indonesia mengadakan lomba tentang penelitian tema-tema tersebut. Nah, setelah kita ngamatin, jadi kita mengamatin fenomena yang ada, peta penelitian yang ada tentang manajemen keuangan, biasanya kita sasarannya tadi itu kan saya niatnya melakukan penelitian itu kan di sini ya, ilmu yang bermanfaat. Supaya ilmu yang bermanfaat ini lebih bermanfaat lagi, biasanya targetnya adalah kita bisa ke jurnal internasional. Kenapa? Karena cakupannya akan lebih luas. Jadi nggak hanya dibaca oleh orang Indonesia saja, tapi bisa dibaca di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya kita meneliti mengenai Islamic microfinance atau Islamic e-commerce itu seperti apa gitu kan, itu berarti kan kita sambil memperkenalkan konsep Islam ke dunia. Jadi itu makanya sasarannya adalah biasanya adalah jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, ada beberapa jurnal internasional itu yang mensyaratkan referensi yang dipakai harus Q1 atau Q2. Jadi saya pernah ikutin. Nah, ternyata itu di kolom komentar itu ditulis minta tolong diganti referensinya dari Q1 sama Q2 saja. Jadi jangan dimasukkan jangan memasukkan referensi yang berasal dari Q3 ataupun Q4 ataupun jurnal yang biasa, tapi mereka request harus dari
Q1 dan Q2. Itu saya pernah dapat komentar seperti itu. Nah, tujuannya apa? Jadi kan ada tingkatan di dalam jurnal, ada kuartil 4, Q4, Q3, Q2, dan Q1. Nah, yang paling bereputasi itu tentunya yang Q1, terus selanjutnya adalah Q2. Seperti itu. Nah, ketika kita memakai referensi, jadi ketika kita memakai referensi yang itu sudah melalui proses review yang cukup ketat, artinya artikel yang kita buat itu tentunya akan lebih berkualitas dibandingkan kita ngambil asal comot dari jurnal. Karena ada beberapa jurnal yang langsung terbit. Nah, saya lihat jurnal UPB ini sejak dipegang Bu Ana sama Pak Heru, saya lihat makin ke sini makin berkualitas. Makanya saya pengen mencontoh beliau-beliau ini dalam membuat suatu jurnal yang berkualitas. Jadi itu, dan itu tidak menutup kemungkinan itu jurnal UPB juga akan menjadi, sepertinya kan tadi sempat ngobrol itu udah akan masuk akreditasi, artinya akan masuk jurnal yang bereputasi. Jadi itu, jadi sasarannya adalah kualitas itu penting. Itu. Nah, saya membandingkan, jadi membandingkan ketika kita ngambil referensi dari Q1, cara penulisannya itu cukup jelas. Jadi di mana dia menjelaskan fenomenanya, terus ada ini empirical riset gap-nya pun dia jelaskan dengan rinci dan menggunakan kata-kata yang menurut saya itu cukup apa ya namanya, sistematikanya itu cukup bagus. Jadi nggak asal. Sebagai contoh mana ya? Nah ini cara penulisannya saya ambil yang jurnal nasional bereputasi. Sebagai contoh seperti ini. Mismanagement terhadap risiko pembiayaan menyebabkan sebagian besar kegagalan bank syariah, dan salah satu risiko utama yang secara serius mempengaruhi kelangsungan hidup bank sebagai bukti krisis keuangan 97. Dia mencantumkan sumbernya. Demikian juga Flyfile 2009 menganggap bahwa resiko kredit adalah resiko yang paling penting penyebab kegagalan sistematik. Tingkat pembiayaan bermasalah bank syariah ditunjukkan oleh rasio NPF yang dapat menjadi sumber bagi bencana bagi bank. Dan dia mencantumkan langsung sumbernya, jadi nggak langsung nulis. Saya membandingkan di sini, artikel di sini, dia langsung ngomong, wabah pandemi COVID memberikan dampak kepada beberapa sektor usaha. Salah satunya sektor perbankan. Dia merubah wabah COVID-19 ini mampu merubah pola hidup dan perilaku hampir seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya perubahan tersebut akan berdampak pula pada sektor perbankan. Khususnya dalam hal ini minat konsumen terhadap beberapa produk perbankan. Nah, di sini dia dia hanya subjektif. Saya katakan subjektif adalah kenapa? Pertama, dia tidak disertai dengan sumber referensi ataupun tidak disertai dengan data. Jadi boleh dia pendapat sendiri, tapi ada datanya. Kalau dia nggak punya data, cantumkan referensinya. Seperti itu. Jadi setiap penulisan per kalimat itu kita nggak hanya asal nulis, yang penting jadi kelihatan tebal, tidak. Tapi per kalimat itu harus mengandung makna, dan kalau bisa, bukan kalau bisa lagi ya, cantumkan. Jadi kalau itu pendapat pribadi, cantumkan datanya. Seperti itu. Jadi nggak langsung jebret gitu. Kenapa? Karena sektor perbankan itu sebelum adanya COVID pun dia udah diprediksi akan mengalami penurunan. Ada orang ya. Oke. Itu jadi sebelum ada COVID pun sektor perbankan itu akan terjadi terjadi PHK massal. Jadi itu sudah diramal sebelumnya. Jadi makanya di penelitian itu sudah ada yang mengeluarkan penelitian di mana sektor perbankan itu akan mengalami PHK massal dengan alasan bla bla bla. Itu sudah ada hasil risetnya yang itu sudah ada di jurnal gitu. Jadi tidak langsung serta-merta seperti ini karena COVID kemarin, karena banyak bank yang ditutup karena COVID. Padahal sebelum ada COVID itu sudah ada, makanya di sini itu kurang akurat.
Atau juga di sini, terakhir, dia mengutipnya adalah menurut Direktur Utama BNI Syariah. Nah, ini kayak ngambil artikel di blog atau di berita, comot langsung ke latar belakang. Nah, itu sebenarnya bukan dilarang, tapi yang namanya artikel, jadi ada ketika kita mengambil referensi itu tidak, kenapa dianjurkan ngambil dari jurnal? Pertama karena jurnal itu sudah melalui proses review. Terus setelah jurnal itu bolehlah buku, tapi dianjurkan penelitian yang bagus itu kalau ngambil dari jurnal. Sebenarnya kalau buku itu semua orang bisa buku, kadang buku tanpa proses review. Terus Wikipedia yang ada pedia-pedianya itu dilarang. Kenapa? Karena kita bisa mengganti. Jadi ketika kita masuk ke Wikipedia, di pojok kanan atas itu ada pilihan edit. Kita bisa ganti isinya. Makanya itu sifatnya sangat lemah ketika dipakai dalam referensi. Jadi sebaiknya dihindari. Makanya disarankan mengambil dari jurnal. Nah, kembali ke sini. Nah, kita masuk ke, jadi setelah kita banyak baca, kita akan memutuskan mau meneliti apa, judul penelitian. Nah, ini adalah langkah awal penelitian. Nah, judul penelitian itu harus menarik, sangat menarik. Jadi orang sekali baca itu langsung tertarik untuk membacanya. Jadi sama seperti marketing sebenarnya. Jadi sekali membaca, dan ini enggak hanya keuangan, tapi untuk semua konsentrasi. Jadi untuk semua penelitian bahwa judul itu harus menarik. Usahakan maksimal 15 kata. Kalau saya lihat tadi yang rekomendasi dari Bank Indonesia, tema-tema judul-judul penelitiannya dia tidak lebih dari 15 kata. Jadi dia langsung intinya. Dari nomor 3 sampai 10 itu saya ambil dari pas kompetisi di Bank Indonesia, dia langsung the model and role of Islamic e-commerce. Jadi benar-benar langsung mengena, menarik, singkat, jelas, padat. Jadi ada singkat dan bermakna. Jadi maknanya itu jelas. Terus juga jelas dan bermakna. Di sini jelas dan bermakna di sini ada kaitannya dengan isi. Jadi judul itu tidak seperti novel. Kayak misalnya tadi ini. Saya misalnya ngambil dan ini, The Model and Role of Islamic Fintech. Dia akan membahas mengenai Islamic Fintech. Bisa faktor yang mempengaruhinya atau yang lainnya atau dampaknya. Nah, berbeda ketika novel. Kayak misalnya novelnya yang dulu sempat heboh itu adalah misalnya Wanita Berkalung Surban. Nah, itu mungkin ada yang pernah membaca novel itu, pernah difilmkan juga. Nah, di novel judulnya Wanita Berkalung Surban. Tapi di dalam novel itu bukan dibahas jenis-jenis surban, terus tentang surban sama wanita, tapi adalah maknanya adalah di situ adalah kisah seorang wanita yang dimana dia bisa dikatakan kuat atau dia harus sejajar sama laki-laki misalnya. Jadi judul penelitian itu berbeda dengan judul novel. Kalau judul penelitian dia harus jelas dan bermakna, terus ada hubungannya dengan isi. Jadi tidak bisa langsung kiasan. Itu terkait dengan judul penelitian. Nah, selanjutnya adalah keaslian penelitian. Jadi tidak langsung hanya copy paste atau mengutip ide orang. Jadi intinya belum pernah diteliti sebelumnya. Jadi belum pernah diteliti sebelumnya. Bu, itu kan saya ngambil dari referensi penelitian sebelumnya, misalnya pengaruh inflasi, nilai tukar terhadap harga saham misalnya. Itu juga penelitian itu, saya juga mau meneliti sama persis itu. Hanya sampelnya saya ganti. Nah, ketika ada yang sesuatu yang baru tadi, otomatis jadi ada suatu perbedaan lagi. Terus, jadi itu masuk ke poin kedua. Jadi apabila sudah pernah diteliti, perlu ditunjukkan bahwa teori yang ada belum mantap dan perlu diuji kembali. Itu juga bisa. Atau sampelnya diganti, itu juga bisa. Jadi tidak sama persis. Saya pengen meliti pengaruh nilai tukar dan inflasi terhadap harga saham. Misalnya, tapi ternyata dia sampelnya adalah perusahaan manufaktur dari tahun 2000 sampai 2020. Saya juga sama.
manufaktur 2000 sampai 2020. Bedanya apa? Bedanya hanya saya yang neliti, dia yang neliti, pengen lihat hasilnya sama atau tidak. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi tetap harus ada yang berbeda. Jadi terus hindari juga meneliti penelitian yang sering dilakukan. Jujur saya suka melihat penelitian SDM itu temanya itu saja. Padahal SDM itu sebenarnya juga banyak temanya. Tapi rata-rata ya terhadap kinerja lagi. Jadi pernah lihat 10 tumpukan skripsi itu ternyata Y-nya sama semua, kinerja semua. Terus variabel X-nya mirip-mirip. Jadi kan yang itu kan jadinya sesuatu yang hanya dilakukan berulang kali. Jadi usahakan jangan melakukan penelitian yang sudah sering dilakukan. Nah, untuk konsentrasi keuangan, Indonesian Capital Market Institute itu pernah, karena kita ada kerjasama dengan UPB, nah pernah mewanti-wanti ke saya, jadi mereka menawarkan 20 artikel untuk dipublikasikan di Indonesian Capital Market Institute. Itu adalah anak perusahaannya IDX. Nah, itu pun wanti-wanti ke saya, mereka tidak mau menerima artikel dengan tema rasio-rasio keuangan terhadap harga saham. Pengaruh inflasi nilai tukar terhadap harga saham. Itu tidak mau diterima. Kenapa? Karena penelitian itu sudah banyak. Jadi jangan melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Si A neliti pengaruh inflasi dan nilai tukar terhadap harga saham. Ini periode tahun 2020, yang satu tahun 2019 sampai 2020, yang satu sampelnya perusahaan manufaktur, yang satu sampelnya perusahaan farmasi. Iya, itu memang itu sudah ada novelty-nya. Cuman itu penelitian yang sudah sering dilakukan. Jadi kayak cari gampangnya. Jadi di keuangan itu kan penelitiannya itu gampang banget. Dan enaknya di keuangan itu kalau penelitian datanya sudah ada, tinggal download. Bu, susah nyari datanya perasaan, padahal sebenarnya data itu ada. Hanya beberapa orang tidak tahu datanya di mana. Padahal itu datanya itu sudah terstruktur. Bahkan kalau saya melakukan penelitian di World Bank itu saya bisa melakukan penelitian sejak tahun 1800-an. Jadi kalau mau lihat data ke belakang itu ada bukan 1800, maaf, 1960 itu datanya sudah ada yang dipublikasikan. Jadi makanya paling enak itu adalah neliti manajemen keuangan. Jadi kalau melakukan penelitian itu biasanya saya tinggal download data nggak nyampe sejam, ngolah data juga nggak nyampe sejam. Habis itu tinggal literatur review sama pendahuluannya. Jadi itu makanya penelitian tentang keuangan itu bisa selesai lebih cepat dibandingkan konsentrasi yang lain. Terus selanjutnya adalah fokus pada kontribusi penelitian. Jadi jurnal-jurnal yang bereputasi itu hal pertama yang dinilai adalah kontribusi penelitiannya. Jadi waktu itu ada international conference di mana saya salah satu panitianya, dan itu kerjasama dengan Scopus. Jadi kerjasama dengan Scopus, mereka akan mengambil artikel yang berkualitas. Nah, salah satu penilaiannya yang pertama kali dinilai itu adalah kontribusi penelitiannya. Apakah penelitian itu memberikan kontribusi ke masyarakat atau dampaknya itu cukup luas. Kayak misalnya penelitian kalau di bidang keuangan, kalau kita amatin tadi saya itu ke Pasir Ranji ya, ke atas dekat Pemda yang Delta Mas. Itu ada bank, bukan bank mini ya, ATM mini di mana lokasinya itu di warung kelontong. Jadi perbankan itu kan sekarang bikin ATM mini di warung kelontong. Nah, itu penelitiannya pertama masih sedikit yang meneliti, kedua kontribusi penelitiannya cukup tinggi. Bahkan ada orang Indonesia yang telah meneliti itu, ternyata dia mendapatkan the best research untuk kategori itu. Jadi mereka akan melihat dari kontribusi penelitiannya.
Jadi kalau penelitiannya pengaruh inflasi nilai tukar terhadap harga saham, itu kontribusi penelitiannya rendah dan itu masuk ke penelitian yang sudah sering dilakukan. Jadi orang mau lihat itu agak sedikit malas menurut saya. Jadi sebaiknya dihindari, tapi fokus pada kontribusi penelitian. Atau tadi siang itu saya mengikuti menarik penelitiannya, dia meneliti tentang BUMDes. BUMDes itu lebih tepatnya UMKM yang di desa-desa, dan itu enggak hanya diteliti oleh orang kewirausahaan, tapi ternyata keuangan itu masuk di situ. Terbukti kebetulan salah satu dosen saya itu dia pendiri BUMDes, di mana fokus penelitiannya itu tentang manajemen keuangan. Jadi banyak banget tentang manajemen keuangan yang diteliti untuk BUMDes tersebut. Ada juga tentang SDM-nya. Nah itu saya rasa ketika kalian pengen meneliti, carilah yang memberikan kontribusi penelitian. Sebagai salah satu contoh adalah BUMDes tadi. Jadi BUMDes itu kan kontribusi penelitiannya gede. Kenapa? Karena selain meneliti, kita juga akan membaur dengan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, untuk lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Jadi itu bisa saya katakan kontribusi penelitiannya akan sangat besar dibandingkan hanya mohon maaf penelitian yang sudah sering dilakukan, yaitu tadi J-nya kinerja karyawan itu paling sering saya dengar. Makanya kita ubah yang lain, cari yang memberikan kontribusi penelitiannya yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Itu. Sebagai contoh, mungkin kalian HP-nya, kalau HP saya masih 4G ya. Nah ini kan penemu 4G itu kan Khairul Anwar, jadi beliau itu bisa melakukan penelitian dan bisa berkontribusi. Jadi saya berharap sih seperti itu. Jadi bukan hanya kita melakukan penelitian sebagai syarat hanya lulus saja atau untuk mendapatkan uang. Jadi beberapa bulan yang lalu itu saya masih ingat gitu, saya ngomong aja langsung ke Bu Hana, ternyata saya amatin jurnal UPB, prosesnya dari sistem itu sekarang kok saya lihat bagus. Nah, kalau yang mengerjakan itu hanya niatnya supaya dibayar, saya yakin buatnya akan asal-asalan. Tapi ketika niatnya yang lain, itu hasilnya akan berbeda. Yaitu tadi, kita akan harus fokus pada kontribusi. Makanya dalam melakukan penelitian pun, itu kita juga harus fokus pada kontribusi penelitiannya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke, mohon maaf nanti kalau ada yang mau nanya langsung nanya aja ya. Saya takut saya jadi pengantar tidur soalnya udah malam gitu. Siap, Bu. Oke. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Siap, Bu. Jadi di pendahuluan ini ada isu riset sama fenomena itu bagian dari isu riset. Jadi kalau ada permasalahan yang diangkat atau ada opportunity, kesempatan, ada sesuatu celah yang harus kita teliti, ada fenomena. Jadi biasanya itu mengindikasikan adanya masalah yang perlu diteliti. Contoh fenomena itu ini misalnya, jadi ada data dari Islamic Financial Services Board tahun 2019 di mana ternyata total return antara indeks konvensional sama syariah ternyata dari data itu menunjukkan dari data 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ternyata kalau indeks syariah itu kalau untung dia lebih tinggi, kalau rugi dia lebih kecil. Nah, ini kan ada fenomena yang unik untuk diteliti. Seperti itu contoh fenomena. Terus ada juga riset gap. Riset gap itu ada theoretical gap, methodological gap, sama empirical gap. Nah,
theoretical gap itu biasanya masih ada perbedaan teori. Misal teori, karena ini keuangan, saya ngambilnya contoh tentang keuangan. Jadi misalnya Bowman itu menyatakan apabila tingkat pengembalian tinggi, jadi return yang tinggi, risikonya rendah. Tapi kalau Keynes, risiko tinggi, untungnya juga tinggi. Nah, itu ada perbedaan teori, berarti theoretical gap. Atau tadi, ada yang unik tadi datanya, data tentang ini. Nah, ini masuknya adalah empirical gap. Terus ada juga perbedaan hasil penelitian, itu juga akan masuk ke empirical gap. Terus ternyata cara mengukur Y-nya itu beda-beda. Misalnya mengukur crash risk, si A pakai Duval, si B dimodifikasi Duvalnya, ditambahin crash, si C pakai crash metric. Berarti ada perbedaan dalam mengukur variabel Y yang akan kita teliti. Itu masuknya methodological gap. Nah, saya rasa kalau research question, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat itu sudah cukup jelas. Jadi kalau rumusan masalah itu biasanya berupa pertanyaan. Jadi apakah nilai tukar berpengaruh negatif terhadap crash risk? Kalau tujuan biasanya untuk mengetahui pernyataan ya, bentuknya untuk mengetahui apakah nilai tukar berpengaruh negatif terhadap crash risk. Nah, manfaat penelitian itu hanya ada dua, teoritis sama praktis. Jadi nggak usah bagi penulis, bagi pemerintah, bagi investor, bagi siapa lagi, bagi mahasiswa gitu. Percayalah mahasiswa yang lain tidak akan membaca tesis kita. Karena udah males. Pemerintah apalagi boro-boro mau baca tesis kita, tahu aja kadang kagak gitu. Apalagi mereka sudah punya tim riset yang lebih kompeten lagi. Jadi nggak usah bagi-bagi, tapi kita sebutin aja teoritis dan praktis. Ini cara penulisan udah. Nah, di sini literatur review. Kebanyakan orang di bab 2 itu copy paste. Jadi hanya copy paste teori sebanyak-banyaknya supaya jumlah halaman terpenuhi, selesai. Padahal intinya, jadi ada beberapa peneliti yang menganggap latar belakang itu harus dikerjakan dulu. Karena itu fenomenanya di situ, isunya di situ. Tapi ada yang berasumsi kerjakan dulu di bab 2, literatur review. Jadi ingat literatur review atau kajian pustaka itu bukan hanya copy paste dari literatur. Jadi ngambil dari jurnal, ngambil dari buku, definisi inflasi, bla bla bla, sampai berhalaman hanya definisi menurut si A, definisi menurut si B, definisi menurut si C, sampai D, sampai Z gitu kan, berapa halaman sendiri, yang penting kelihatan tebel. Nah, itu bukan seperti itu literatur review. Justru intinya di sini, ketika kita sudah bisa mengerjakan literatur review yang bagus, itu bab 1 dan bab 3 itu biasanya akan mengikuti. Itu, nah sebagai contoh seperti ini. Kita biasanya literatur review itu kita akan membaca jurnal terlebih dahulu. Usahakan sih dari jurnal yang bereputasi. Ya misalnya yang Q1, Q2, seandainya harus Sinta, itu pun cari yang bereputasi. Jadi asumsinya ketika jurnal itu sudah bereputasi, dia sudah melalui beberapa kali proses review. Terus pilih jurnal yang membahas mengenai literatur review. Sebagai contoh ini, jadi biasanya ada tema-tema yang dia jurnalnya itu hanya membahas literatur review. Literatur review itu referensi dari, dia membahas dari referensi penelitian sebelumnya. Nah, hal yang pertama, sebelum melakukan penelitian itu adalah terpaksa kita harus membaca. Jadi nggak mungkin kita langsung nulis tanpa membaca. Jadi kita harus membaca dulu. Semakin banyak membaca itu semakin baik. Pengalaman saya setelah saya membaca jurnal itu kadang saya lupa. Tadi yang tema ini atau menggunakan variabel ini jurnalnya yang mana ya? Pada saya lihat database itu udah ada 100 jurnal.
dari 100 jurnal tadi saya lupa yang mau saya tulis itu di jurnal yang mana. Nah, makanya itu biasanya ada chat. Nah, biasanya ketika saya mau baca jurnal, saya biasanya pakai ini. Jadi sebelum baca itu saya pakai Atlas T. Jadi ini untuk pengingat. Jadi misalnya tema penelitianmu apa? Misalnya saya di sini yang udah ada dokumennya saja ya, stock price crash risk. Jadi saya buka dulu. Jadi cara saya membaca itu seperti ini. Hal pertama itu adalah upload dulu dokumennya. Saya misalnya sudah upload, saya ngambil yang ada di database saya. Saya upload, misalnya saya mau baca ini deh. Saya buka dulu. Nah, saya baca. Terus sambil baca itu biasanya saya tandai. Jadi misalnya saya baca tema ini, jadi saya ngambil per tema. Jadi misalnya saya putuskan untuk meneliti mengenai crash di pasar modal, resiko crash di pasar modal. Misalnya saya pengen teliti itu. Nah ini, sebentar, jangan yang ini aja. Saya cek, misalnya saya baca. Nah, saya pengen baca ini saja deh. Ternyata di sini itu saya sambil baca. Jadi saya baca dulu. Ternyata dia memakai sampel penelitian ini ya. Dia memakai sampel ini. 42 negara dari tahun 1990 sampai 2013. Nah, yang saya lakukan adalah saya buat kode. Saya kode sampel. Nah, ini ternyata saya masukkan ke sampel. Coding. Dia udah masuk ke coding sampel. Jadi jurnal ini ada sampelnya. Terus saya baca lagi. Oh, ternyata hasilnya penelitian ini bahwa ada korelasi yang positif antara individualis dengan crash risk misalnya. Saya mau sampai sini, saya coding, saya kasih kode lagi. Ini kalau di sini nggak ada, biasanya tinggal tambah ya kodenya. Kebetulan karena saya sudah buat, jadi saya tinggal masukkan. Masukkan ke tadi hasil penelitiannya, research result. Under variable misalnya. Saya masukkan ke sini, coding. Terus baca lagi. Kayaknya saya pengen memakai, misalnya saya pengen pakai ini untuk latar belakangku. Saya mau ngutip ini untuk nanti saya nulis di latar belakang. Kasih lagi apply code. Klik introduction misalnya. Nah, habis itu jadi tugas kita adalah membaca semua jurnal dulu. Jadi supaya karena semakin banyak membaca itu semakin baik. Jadi setelah baca, jadi setiap nemu kira-kira ada yang menarik, kita tandain pakai kode-kode tadi. Sudah semua asumsi nih, saya udah baca semua jurnal yang saya peroleh. Terus saya masuk ke kode ini. Nah, hal pertama kan kita tadi mau nulis misalnya saya pengen nulis di bab 2 atau bab 1 dulu. Misalnya ada orang yang lebih suka nulis latar belakang dulu, ada yang lebih suka di bab 2 dulu. Nah, kalau saya kadang biasanya di bab 2 dulu. Atau misalnya ya udahlah saya pengennya latar belakang dulu. Nah, klik ini kan introduction. Tadi saya sudah coding tentang introduction yang mau saya pakai di tempat saya. Oh, ini kata-kata ini mau saya tulis, kata-kata ini mau saya tulis. Ini ngambil dari Ahmad, ini ngambil dari Chow misalnya. Jadi tinggal diklik, oh ngambil dari sini, saya tinggal copy paste jurnalnya, nanti masukkan ke Mendeley, baru nulis. Jadi paling enggak kita akan ingat ingat kita itu mau nulis apa. Kan kadang kita kepikiran nanti di latar belakang saya mau ngambil dari jurnal ini part ini saja, terus mau ngambil ngisi lagi, mau ngambil dari jurnal B yang bagian ini saja, mau ngambil dari jurnal C bagian ini saja. Jadi ketika kita ada waktu luang sambil baca, sambil kita tandain. Jadi begitu ada waktu mau nulis, kita tinggal membuka database, baru dirangkai kata-katanya. Itu bisa juga diekspor ke Excel kalau kalian mau, atau ke yang lainnya.
Jadi ini hanya sebagai contoh bagaimana cara memudahkan supaya dalam menulis itu terkadang kan kita udah baca, tapi bingung mau nulisnya dari mana. Makanya Atlasti ini hanya bantuan saja. Itu yang pertama. Terus Bu, terus bagaimana caranya untuk mendapatkan banyak jurnal? Nah, untuk mendapatkan banyak jurnal itu kalian bisa pakai Google Scholar atau kalian bisa pakai Publish or Perish ini. Jadi di sini kita bisa mendapatkan, jadi tinggal klik Google Scholar, masukkan kata kuncinya. Jadi kita akan mendapatkan 1000 jurnal di sini. Di sini kelebihannya adalah aplikasi ini kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya jurnal. Sebagai contoh misalnya mau apa temanya? Kinerja karyawan. Kok nggak ada suaranya ya? Ada Bu, coba Ada kinerja ya? Bu. Kinerja ya, kinerja Ya, Bu. saja. Ya. Kinerja atau kinerja Kinerja karyawan? karyawan industri. Kinerja karyawan industri. Nah, kalau kalian memasukkan kata kuncinya dalam bahasa Indonesia, otomatis ini yang keluar adalah jurnal-jurnal berbahasa Indonesia. Tapi ketika kita memasukkan dalam bahasa Inggris, employee, performance misalnya, performance, itu yang muncul nanti adalah jurnal-jurnal dalam bahasa asing atau jurnal internasional. Kinerja karyawan industri. Nah, pertama saya masukkan dulu dalam bahasa Indonesia misalnya. Dia akan mencari, nanti dia akan mencari, nah aplikasi ini adalah maksimum 1000. Nah ini kan butuh waktu, saya cancel aja, sedikit aja. Jadi, nah ini akan beberapa jurnal yang kita dapatkan, mulai tahun 2021 sampai tahun yang lama. Ini bisa biasanya akan mendapatkan sekitar 1000-an artikel. Nah, kelemahannya ketika kita ngambil dari Google Scholar itu tidak semua artikel yang bagus masuk sini. Tapi semuanya ada yang dari blog, ada yang dari ada yang buku, ada yang lainnya juga. Jadi artikel yang berkualitas sama artikel sampah semuanya masuk. Jadi tidak disaring. Makanya Google Scholar itu memang membantu kita dalam mencari referensi. Tapi yaitu tadi kelemahannya adalah semua artikel masuk, baik itu yang berkualitas maupun artikel sampah. Makanya suka disarankan ini ngambil dari Scopus atau Web of Science. Nah, Web of Science itu berbayar, Scopus itu sebenarnya berbayar, tapi masih ada celah di mana kita bisa mengambil artikel dari Scopus. Nah, ketika kita menggunakan referensi dari Scopus, berarti otomatis ini hanya jurnal internasional saja yang bisa kita ambil. Karena dia masuk yang bereputasi Scopus sama Web of Science. Nah, tadi kinerja karyawan industri ya. Nih, saya ambil. Nah, ini bisa di-copy ya ke Excel. Jadi ketika kita membuat mapping, itu kita bisa membuat mapping otomatis. Seperti itu. Copy ke Excel, saya buka di Excel. Bentar. Masuk. Jadi kita bisa membuat mapping otomatis di sini. Tinggal diperbaiki. Author, terus ini years, bisa diubah. Gitu. Jadi tinggal dirapikan. Ini judul, ini ngambil ini hapus saja. Ini ngambil dari jurnal atau yang lain, ini linknya. Nah biasanya itu
Ini judul, ini link. Nah, biasanya habis itu kita akan baca dulu yang kira-kira referensinya itu bisa kita pakai. Jadi memilah jurnal yang akan kita pakai dari jurnal terbaru sampai jurnal yang lama itu akan memudahkan kita. Jadi kita punya database jurnal sendiri. Misalnya apakah pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan, ini berarti dia menggunakan variabel motivasi dan seterusnya. Jadi kita akan membuat mapping. Nah, biasanya yang saya lakukan setelah itu, jadi kadang kita bingung nanti mau kinerja karyawan industri kita mau pakai variabel apa ya? Dan biasanya saya juga bikin mind mapping juga. Mind mappingnya dari sebentar. Nah, ini di Google ada, jadi kalian tinggal masuk. Jadi misalnya kinerja, oh harus di-save dulu ternyata. Jadi misalnya kinerja karyawan industri. Habis itu setelah setelah membaca, jadi setelah mapping, jadi yang di Excel tadi biasanya saya mapping dulu, ngambil dari yang kelas T, habis itu nanti kira-kira mau menggunakan variabelnya apa. Atau bisa juga memakai Force Viewer. Force Viewer itu dia hanya berdasarkan RIS, jadi sebentar. Misalnya bingung nih, J-nya udah ketemu, kinerja karyawan. Cuman kira-kira variabelnya apa ya untuk variabel independennya. Nah, itu bisa memakai ini, memakai Force Viewer. Oke, sebentar. Mana ya? Sebentar, kita lanjut ke sini dulu. Force Viewer. Ke Publish or Perish dulu aja. Literatur review, kita masuk ke literatur review. Nah, ini kita ambil dulu risk-nya. Jadi risk manager ini kita bisa webinar ini kinerja karyawan. Oke, sebentar. Nah, ini stop sharing. Jadi itu untuk membuat literatur review. Sampai di sini mau ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Belum ada yang mau ditanyakan? Jadi itu sedikit. Ya. Assalamualaikum Bu, saya mau tanya Bu. Waalaikumsalam. Ya. Iya Bu, nama saya Muhammad Ali Bu. Muhammad Ali. Iya Bu, saya dari salah satu mahasiswa magister di Universitas Pelita Bangsa Bu, baru masuk juga. Nah, saya untuk seputar untuk tesis ini Bu, saya kan rencana mau ngambil untuk SDM Bu. Jadi tesisnya itu saya lihat saya udah pernah sampaikan juga ke dosen pembimbing bahwa dia bilang kalau soal kinerja kan udah banyak banget kayak gitu. Jadi saya coba mau ngambil satu studi kasus itu, ada salah satu perusahaan itu saya perhatikan itu begitu saya lihat statistik angka kecelakaan di perusahaan itu tinggi sekali gitu Bu. Nah itu yang saya mau teliti.
kira-kira apa ininya gitu, ada masalahnya di sehingga kecelakaan itu tinggi sekali di situ. Itu yang saya mau teliti, Bu, di situ. Apakah kekurangan edukasi atau nggak ada support dari manajemennya atau gimana gitu? Nah, itu aja sih, Bu. Sehingga sih, menurut Ibu gimana? Itu bisa nggak untuk tesis itu? Oke, itu kan berarti kamu sudah menemukan apa suatu fenomena, ada isunya. Nah, tadi kita kembali sini. Jadi setelah menemukan isu fenomenanya, nah sekarang adalah kalian yang harus dilakukan adalah masuk ke sini mencari referensi penelitian sebelumnya. Jadi, jadi ibaratnya sebentar kita praktekkan mencari ini aja. Ini saya ganti. Ini udah nggak dipakai, saya ubah aja. Misalnya kecelakaan kerja SDM. Nah, ini di sini akan muncul beberapa referensi jurnal. Ingat ketika kita memasukkan kata kunci dalam bahasa Indonesia, berarti yang muncul adalah jurnal nasional. Kalau kita memasukkan kata kunci dalam bahasa asing, yang muncul adalah jurnal internasional. Jadi pernah disarankan sebaiknya adalah jurnal internasional yang dipakai. Tapi untuk langkah awal, jurnal nasional dulu yang mudah dipahami. Tapi kalau bagi yang yang sudah familiar dengan jurnal internasional, ya udah langsung jurnal internasional. Tapi kalau masih belajar, sebaiknya jurnal nasional dulu. Baru nanti ketika menulis itu usahakan memakai jurnal internasional. Nah, ini misalnya analisis keselamatan kerja menggunakan metode hazard identification risk assessment dengan pendekatan ini ya. Ini kan ini akan terus mencari, ini baru 280 dari 1000 hasil yang akan ditampilkan. Khawatir kelamaan, saya cancel, jadi hanya seperberapa yang di sini. Jadi ini misalnya ini, analisis saya pengen buka ini, kita buka dulu. Nggak bisa otomatis ya? Sebentar saya share screen lagi, kayaknya nggak langsung kelihatan. Ini. Nah ini ternyata dia pakai analisis keselamatan kerja menggunakan metode ini. Nah hal yang biasanya saya lakukan adalah seperti ini. Setiap saya ketemu variabel itu saya mind mapping. Saya mind mapping dulu. Mind mappingnya di sini dia pakai metode hazard identification risk assessment, analisis keselamatan kerja. Nah, cuman kalian harus ingat juga, lihat di sini, ini jurnal ilmiah teknik industri. Jadi ini biasanya penggabungan antara SDM dan teknik. Jadi kalau kita nggak hati-hati menulisnya, saya khawatir ke teknik. Jadi di sini dia membahas SDM sebenarnya. Tapi dia perpaduan dua hal. Jadi terus iya, kita betul, Bu. Betul kan? Karena di safety itu kan banyak teknik juga, Bu, di situ berhubungan dengan teknik. Iya. Nah itu dia memakai metode penelitiannya, alur penelitiannya ini kita lihat dia pakai variabel apa saja, resiko, deskriptif, kriteria, tingkat bahaya, mana? Performance shaping factor itu ini yang dipakai. Sebenarnya menarik kalau pengen kasus kecelakaan kerja. Ini satu jurnal kita kumpulin, kita baca dulu, kita pahami. Setelah itu cari lagi. Jadi minimal itu untuk awal saya sarankan banyak membaca dulu, baru nanti artikel yang mau dipakai dibuat database, terus baru nanti pakai Atlasti tadi ditandain kira-kira jurnal mana yang mau dipakai. Misalnya kembali lagi ke sini, metode hazard, ini kinerja lagi, pengurangan
Ini apa sih? Penggunaan metode SERPA, human error pada kecelakaan kerja. Misalnya kita lihat lagi. Ini tesis. Ini juga tesis. Sebentar. Atau itu langkah-langkahnya. Jadi kita mau nggak mau harus baca dulu. Jadi untuk jadi menyusun tesis itu intinya menurut saya itu cuman 2, baca sama nulis. Setelah dibaca, paksakan untuk menulis. Terus mana lagi? Kecelakaan. Ini bisa juga. Ini juga bisa. Oh, nggak bisa langsung ya. Itu juga tadi juga bisa. Analisis manajemen resiko kecelakaan kerja. Ini juga bisa. Ini manajemen resiko. Nah, ini lebih ke manajemen resiko. Dia penggabungan. Ini juga ada. Bisa dibaca dulu artikelnya ini. Kebetulan saya buka. Terus, nah itu tinggal, jadi kita milihin dari 1000 jurnal ini, kita milihin kira-kira mana yang relevan dengan penelitian kita. Itu. Oh, oke Bu, oke Bu. Jadi Makasih, harus Pak. banyak membaca dulu. Terus misalnya, itu kan tadi jurnal nasional. Ada beberapa, karena kan saya yakin targetnya nulis tesis ini bukan hanya kita nulis terus selesai hanya sebagai syarat S2. Saya yakin tujuannya bukan ke situ, tapi tujuannya yaitu tadi amalan yang tidak akan terputus. Terus, nah untuk itu berarti kan sebaiknya dipublikasikan. Jadi jangan sampai tulisan kita itu hanya numpuk di perpustakaan, nggak ada yang baca, berarti kan kita akan stop di situ. Tapi kalau dipublikasikan, berarti kan banyak orang yang membaca, mungkin ada ilmu yang kita tularkan di situ. Jadi paling enggak kan akan terus-terusan terus-terusan menjadi amalan kita. Nah, saran saya ya oke lah, kita biasanya punya target. Pertama, kita nulis dulu di jurnal biasa, terus naik di jurnal nasional bereputasi, terus naik di jurnal internasional, terus naik di jurnal internasional bereputasi. Jadi belajarnya step by step. Sasarannya sih kalau bisa di jurnal internasional bereputasi. Nah, biasanya mereka itu mensyaratkan referensi dari jurnal yang berkualitas. Jadi kita hanya memakai referensi. Jadi di situ referensinya itu hanya jurnal berkualitas. Makanya biasanya saya pakai webnya Sephora karena dia bisa searching. Misalnya saya pengennya hanya yang muncul artikel dengan Q1 atau Q2 saja. Sudah terindeks Q1 atau Q2. Itu yang saya pakai. Karena ada juga reviewer itu yang saya pernah dapat satu reviewer di mana dia ngecekin daftar pustakaku satu persatu. Jadi komentarnya adalah ini banyak referensi yang saya pakai tidak berasal dari Q1 sama Q2. Dia minta saya mengganti dari Q1 Q2, dikasihlah nama-nama jurnal Q1 Q2. Saya pernah mengalami hal yang seperti itu. Makanya website Sephora ini dia database ini yang menemukan itu, ini pahalanya lumayan banyak ini dapatnya. Sephora itu dia guru SMK, jadi dia membuat database Sephora ini untuk dimanfaatkan karena kebetulan beliau itu fokus juga di penelitian. Jadi dia teknik, jadi membuat suatu aplikasi yang memudahkan para peneliti untuk mendapatkan referensi yang berkualitas. Jadi kita bisa memilih di sini apakah semua referensi akan kita searching ataukah hanya Q1 sama Q2. Jadi enaknya website ini seperti itu. Nah, di sini misalnya saya masukkan Islamic Banking, dia akan istilahnya, dia akan mengcoding karena ini metadata, dia akan mencari data
tentang jurnal yang berkaitan dengan Islamic banking, ini bisa sampai 10.000 jurnal. Jadi kalau ada yang ngomong, Bu, nggak ada jurnalnya, susah mencari jurnal. Enggak. Kenapa? Kayak memakai publish or perish tadi, itu minimal kita bisa dapat 1.000 jurnal. Nah, pakai Sephora itu lebih ganas lagi. 10.000 jurnal, bahkan bisa sampai 20.000 jurnal. Walaupun pada akhirnya kita nggak akan baca semua, makanya kita kategorikan lagi. Misalnya saya hanya pengen tahun terbaru, saya hanya pengen Q1 saja. Tadi yang Q1 nggak saya klik ya. Seperti itu. Makanya waktu metadata ini mencari itu butuh waktu sedikit lebih lama. Kadang bisa sampai 15 menit, sampai 20 menit. Dulu awal-awal saya memakai Sephora itu hanya bisa 100 jurnal saja. Jadi mengambil 100 jurnal yang bereputasi dari Scopus, dari website Scopus. Tapi sekarang itu sudah bisa sampai 10.000 sampai 20.000 jurnal. Ini masih proses ya, makanya masih 00. Dan dia baru menuju ke 100. Setelah 100 biasanya menuju ke 500, menuju ke 1.000, menuju ke 5.000, bahkan 10.000. 10.000 kadang masih lanjut lagi. Jadi hanya berdasarkan kata kunci ini. Jadi bisa sampai dapat puluhan ribu jurnal. Nah, Bu, berarti nggak mungkin kan kita milah-milah 10.000 jurnal aja, milah-milah pusing, apalagi sampai 20.000 jurnal misalnya. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah nanti setelah ini selesai, itu ada pilihan download RIS-nya. Nah, RIS-nya itu saya masukkan ke aplikasi FOSViewer. Jadi FOSViewer itu dia akan langsung memberikan gambaran, ini loh variabel yang biasanya diteliti. Jadi misalnya kecelakaan kerja variabelnya. Nah, itu ternyata ada yang memakai metode hazard identification risk assessment. Dia akan muncul variabel itu. Ada yang memakai SPAR-H misalnya. Terus ada yang memakai metode A atau ada menggunakan variabel lain. Dia akan muncul kata-kata itu secara otomatis. Kayak yang ini, sebentar. Ini saya stop dulu. Kayak yang ini. Di mana? Di sini. Kayak yang ini saya pakai. Nah, ini kan saya kata kuncinya adalah finance. Nah, kalau kata kuncinya misalnya kecelakaan kerja, nah ini nanti kata-kata yang kecil-kecil ini dia akan muncul lebih banyak lagi. Nah, dengan begini itu kan kita bisa tahu, oh kecelakaan kerja ini banyak kan yang teliti pakai variabel variabel A, variabel B, variabel C. Nah, lingkaran yang paling gede itu adalah yang paling banyak diteliti. Lingkaran yang di luar kecil-kecil, yang paling kecil-kecil itu jarang ada yang teliti. Bisa jadi kalau jarang diteliti itu ada dua kemungkinan. Masih sedikit yang neliti atau tidak perlu diteliti. Itu. Kayak misalnya kita pengen mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kita kelaparan. Ternyata ada kata di sini belum makan gitu kan, sebenarnya itu bukan sesuatu yang perlu kita teliti. Nah, makanya yang di pinggir-pinggir kecil ini itu bisa dikatakan yang neliti, bisa jadi yang neliti masih sedikit atau kemungkinan yang kedua tidak perlu diteliti. Jadi begitu sudah kayaknya ini saya penasaran deh dengan financial development. Nah, saya akan searching financial development. Ketika di situ, financial development tentang seperti ini, oke berarti ini yang teliti masih sedikit, jadi perlu saya teliti. Atau misalnya ini kan page ini kan dia halaman karena dia hanya berdasarkan kata kunci saja. Kayak misalnya shareholder atau ini itu kan nggak perlu, yang akses ini kan nggak perlu diteliti. Bukan karena yang teliti sedikit, tapi nggak perlu diteliti juga. Jadi seperti itu. Jadi yang ribuan, bisa kita katakan ketika kita mendapatkan 10.000 jurnal tadi, nah aplikasi FOSViewer itu akan langsung men-summary variabel apa yang sering dipakai. Jadi kalau banyak variabel yang dipakai, lingkarannya akan semakin gede.
Seperti itu. Jadi menghemat kita. Terkadang kan gini, orang malas itu biasanya bisa bukan memberikan ya. Saya berasumsi seperti ini. Dulu zaman saya kecil itu belum ada mesin cuci. Nah, orang itu malas untuk mencuci. Terkadang kemalasan itu bisa menimbulkan kreativitas. Makanya karena banyak yang malas nyuci, buatlah mesin cuci. Jadi kan bukan berarti saya mengatakan malas itu bagus ya, tapi paling enggak kita akan mencari solusinya. Makanya itulah gunanya penelitian. Jadi kita nggak mungkin bisa di Sephora tadi itu kita bisa mendapatkan 10.000 jurnal, bahkan bisa lebih dari 10.000 jurnal. Nggak mungkin kita baca, itu 2 tahun juga nggak akan selesai. Nah, karena malas baca tadi, makanya bermuncullah aplikasi yang membantu kita men-summary dari isi jurnal tadi. Publish or perish ini kan sebenarnya men-summary ya, karena dia udah ada tahunnya dan lain-lain, dari siapa. Bahkan kalau kadang sumbernya rapi, itu kadang hasil penelitiannya itu sudah ada di samping kanan sini. Jadi nggak perlu diedit lagi, tapi kebanyakan rata-rata nggak rapi. Ini kan salah satu membantu kita dalam melakukan penelitian. Semakin sumbernya banyak yang akurat, artinya kita otomatis bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bagus lagi. Makanya kita di bab 2 ini saya ditekankan untuk men-summary semua penelitian. Jadi men-summary semua penelitian. Jadi gunakan publish or perish, pakai Atlasti tadi untuk ketika kita mau proses nulis supaya kita ketika baca itu tidak lupa. Tadi saya bacanya di mana ya? Jurnalnya mau saya pakai yang mana ya? Nah, kita pakai coding di sini. Terus kita juga kalau yang ini Bu, saya malas belajar ini padahal sebenarnya simple. Ya udah mapping aja pakai Excel ditulis. Dari outputnya publish or perish tadi kita buat di sini. Itu seperti itu. Jadi harus secara keseluruhan. Jadi makanya do the best lah untuk penelitian. Karena kan target kita penelitian tadi di sini. Jadi bukan sebagai syarat lulus S3, tapi sebagai amalan yang tidak akan terputus tadi. Itu jadi karena targetnya ini, berarti otomatis usaha kita juga harus ekstra. Itu di bab 2-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin bertanya Bu. Terima kasih materi yang disampaikan. Ternyata kita dalam persiapan menulis tesis masih baru segede biji sawi dari ilmu yang Ibu paparkan. Tadi banyak aplikasi yang disampaikan. Saat ini kan saya dan mungkin teman-teman, saya aja, itu kan tidak punya atau belum punya apa yang tadi Ibu sampaikan. Apakah hal ini bisa mempunyai kesempatan kita yang dalam rangka persiapan menyusun tesis ini punya kesempatan untuk punya aplikasi tersebut, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarto. Sebenarnya aplikasi ini gratis, jadi gampang didapatkan. Publish or perish itu juga gratis. Semuanya dikasih sama Mbak Google. Jadi Mbak Google itu adalah sahabat kita dalam menyusun penelitian. Jadi sebentar, publish or perish. Publish or perish itu ini. Nah, ini itu semuanya gratis dan installnya pun cukup simple. Sebentar saya share aja. Ini yang 1000 artikel tadi. Itu bisa di-download di sini. Terus
Atlas itu juga ada di Mbak Google. Di mana ya kemarin saya dapatnya? Kalau Atlas TC di sini kok free trial ya, tapi saya nginstal sampai sekarang masih aman-aman saja gitu. Jadi nggak trial gini. Itu enggak, kliknya yang Google Scholar. Jadi ini sebentar. Saya tutup share-nya. Nah, ini jadi di sini kliknya yang ini. Jadi yang ada tandanya ini semuanya berbayar. Kalau di saya udah bisa karena IPN-nya udah saya setting. Tapi kalau belum disetting itu hanya yang bisa dipakai hanya Google Scholar saja. Sisanya enggak. Oh iya Bu. Ya Google Scholar enggak apa-apa Bu. Nah, itu ada 1000 artikel. Betul Bu, betul Bu. Nah, cuman ada kelemahannya tadi. Ini tidak semua artikel berkualitas yang masuk ke sini. Jadi artikel sampah pun masuk gitu. Jadi kita harus milihin sendiri mana artikel yang berkualitas, mana yang tidak. Nah, biasanya asumsi ketika itu jurnal berarti kita asumsikan itu berkualitas saja. Nah, kalau mau langsung berkualitas atau tidak, yang bagusnya yang apa tadi, yaitu yang kita ngambil dari Sephora tadi. Karena di Sephora itu udah diklasifikasikan mana yang masuk Q1, mana yang masuk Q2, mana yang ini Atlas T-nya di sini kok free trial ya. Punya aku sih sampai sekarang enggak ini. Apa namanya? Nah, ini Sephora dia akan langsung muncul. Ini belum selesai, baru menuju ke 500. Dia butuh waktu lama, bisa 20 menitan. Itu bisa sampai 10.000 jurnal. Jadi dibiarin kadang 1 jaman. Nah, ini kita bisa milih yang berkualitas saja. Nanti kita ngambil dari jurnal Q1 sama Q2 saja. Nah, kalau di sini itu kita bisa milih apakah mau semua artikel atau hanya yang Q1, Q2. Jadi nanti kita bisa filter lagi jurnal-jurnal Q1 yang diambil. Itu. Tapi di sini udah bisa dipastikan itu hanya jurnal internasional. Oke. Itu untuk itu. Nah, kalau untuk pemula yang paling simpel itu emang ini. Karena ini mau jurnal nasional biasa juga bisa, mau yang internasional juga bisa. Bu Lisa, ini ya. Harus pakai VPN ya? Harus pakai apa? VPN yang karena saya barusan mau mau buka tak bisa pula. Sephora-nya Bu, Sephora-nya Bu Lisa. Ukuran apa ya? Sephora-nya, Sephora. Oh, itu butuh waktu sampai sekarang. Oh, gitu. Dia sampai ini kan. Jadi ini masih proses, ini belum berhenti di sini. Please wait. Ini enggak, bisa sampai. Saya coba buka di sini Bu, di baik di mobile saya atau di laptop nggak bisa, ada koneksi tidak bisa masuk atau waktu pakai VPN Bu ya? Enggak. Dia cuman kayak website biasa, website pencarian tuh. Dia udah muncul kan, ini Q1. Ini masih continue. Ini baru dapat berapa jurnal ini? Baru muncul halaman 1, 6. Ini masih continue lagi. Jadi dia prosesnya memang lama. Dia masuk ke sini. Oke, Bu. Jadi dia untuk Sephora ini emang bisa sampai 30 menitan. Dan itu enggak hanya web biasa, Sephora ini saja. Sebentar ya. Search engine seperti biasa ya Bu ya? Iya, biasa seperti saja. Google Scholar gitu, cuman ini ya, Sephora kayak Google gini saja. Cuman kayak betul, gini saja, kita masukkan kata kunci, terus dia akan muncul. Tapi biasanya butuh waktu sedikit lama. Kadang saya pernah sampai 30 menitan. Tuh. Nah, ini ada pertanyaan lagi untuk bab 2. Karena ketika kita sudah membaca semua jurnal, udah ditandain, itu biasanya nanti bab 3 itu kan bukan tinggal copy paste ya, tinggal ngikutin dari referensi yang kita pakai di bab 2. Jadi bab 2 selesai, itu asumsinya
bab 1 dan bab 3 juga akan selesai. Jadi bab 2 misalnya dia memakai misalnya si A teliti tentang kecelakaan kerja, yang satu variabelnya signifikan pengaruhnya, yang satu tidak signifikan. Nah, itu kan udah ada perbedaan hasil penelitian, berarti kita sudah menemukan empirical gap untuk latar belakang. Terus kita lihat bab 3 ini pakai metode ini juga pakai metode ini. Berarti ini metode yang terbaru kita pakai, berarti bab 3 selesai. Jadi bab 2 selesai, asumsinya bab 1 dan bab 3 itu akan selesai. Nah, cuman kita butuh banyak membaca tadi. Jadi sumber penelitian itu banyak, hanya memilih mana yang berkualitas dan tidak itu butuh proses. Dan kita untuk menulis itu juga butuh butuh proses yang tidak langsung. Biasanya orang itu sabarnya itu kurang. Kayak saya juga kadang suka mengeluh, masih disuruh ini disuruh itu gitu kan. Biasanya suka mengeluh, atau hasilnya masih belum ada sempurna, kadang mengeluh. Makanya prosesnya dalam melakukan penelitian itu berat. Saya katakan cukup berat. Cuman ketika kita menikmatinya, karena tujuannya tadi adalah itu tadi. Tujuannya adalah kita menulis untuk amalan yang tidak terputus. Tapi kalau tujuannya supaya S2-nya cepat lulus, saya punya gelar MM di belakang nama saya, nah itu beda perkara. Itu beda perkara. Karena yang penting syarat aja. Nah itu jangan sampai seperti itu, tapi buatlah yang berkualitas. Insya Allah. Terus selanjutnya ini literatur review tadi, hipotesis, terus ada variabel. Mungkin kita akan, ini sedikit aja, jadi ada variabel independen, dependent, ada moderating itu biasanya untuk melihat apakah dia memperkuat atau memperlemah variabel independen terhadap dependent. Kalau intervening itu dia biasanya ada hubungan tidak langsung, jadi nilai tukar itu berpengaruh dengan class risk, tapi dia melalui ini dulu. Atau juga ada variabel kontrol misalnya. Jadi ini contoh-contoh saja untuk variabel, lebih ke teori. Terus ada metode penelitian, itu metode kuantitatif sama kualitatif. Jadi ini biasanya kita akan fokus ke penelitian kuantitatif. Terus nanti di bab 3 itu per variabel, operasional variabel dijabarkan. Nah, populasi dan sampel. Populasi itu kan berarti keseluruhan ya yang akan kita teliti. Nah, karena kadang keterbatasan waktu, makanya kita dalam melakukan penelitian itu dengan sampel. Nah, ada yang pakai purpose sampel, jadi sampel dengan kriteria tertentu, tapi penelitian yang baik itu adalah ketika sampelnya mendekati jumlah populasi. Syukur-syukur semuanya diteliti. Tapi kan kadang ada keterbatasan waktu, tenaga, makanya kita sampling. Nah, pemilihan sampel itu juga sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Jadi misalnya saya pengen meneliti rata-rata pendapatan masyarakat Kabupaten Bekasi di Cikarang. Ketika saya sampelnya hanya langsung di area Lipo, itu akan hasilnya akan berbeda dengan di mana semua wilayah atau kecamatan itu saya teliti. Makanya pemilihan sampel itu akan menentukan hasil penelitian. Kalau rata-rata, kalau sampelnya saya hanya asal nyebar kuesionernya di area Lipo, ya pasti akan berbeda. Tapi ketika saya memutuskan mengambil di setiap kecamatan, setiap daerah di Kabupaten Bekasi, itu akan semakin akurat. Syukur-syukur semuanya menjadi sampel penelitian, itu akan sangat akurat. Jadi itu pemilihan sampel itu akan menentukan hasil penelitian. Nah, jujur yang saya tidak suka dari penelitian kuesioner, karena jujur kalau saya sih yakin di sini semuanya jujur semua gitu. Nah, saya pernah mengalami di mana ada penelitian
karena itu pakai data kuesioner, jadi pakai data primer. Nah, datanya itu dibuat sendiri. Jadi kuesionernya itu diisi sendiri. Jadi kadang minta temennya ngisi, satu orang itu disuruh nyampe ngisi 5 kuesioner atau 10 kuesioner. Kan di situ juga nggak disebutin nama gitu kan, aman. Cuman itu jadinya nanti hasil penelitiannya tidak akurat. Jadi saya punya rekan, jadi dia meneliti respondennya itu adalah dosen yang berinvestasi deposito syariah. Nah, untuk mencari itu kan susah ya datanya. Jadi dia yang mencari-cari, bahkan sempat sampai ke Surabaya, bayangan aja Surabaya, Bandung, hanya untuk memberikan satu kuesioner. Karena kebetulan nemu ada dosen yang berinvestasi di deposito syariah. Hanya untuk memberikan satu kuesioner. Itu perjuangannya luar biasa karena dia pengen hasil penelitiannya itu tepat sasaran karena dia meneliti dengan sampel dosen yang memiliki deposito syariah misalnya dan bersedia. Karena kan untuk mencari data siapa sih responden yang punya deposito syariah kan harus ada pendekatan tertentu. Seperti itu. Jadi usahakan dalam menentukan sampel ini kalau bisa sampel yang diteliti itu bisa mewakili seluruh populasi. Atau syukur semua sampel itu, semua populasi itu dijadikan sampel. Itu. Ini yang Ari minta KIP tadi udah kan ya? Udah. Oke, saya baru baca chat. Nah, selanjutnya rancangan analisis dan uji hipotesis. Nah, untuk rancangan analisis itu biasanya ada beberapa hal yang dilakukan. Misalnya kalau kuesioner berarti kan datanya harus diukur dulu apakah valid atau tidak. Tapi kalau data sekunder itu biasanya kita akan menguji uji asumsi klasik atau kadang uji robustes itu yang paling sering dipakai. Setelah itu baru uji hipotesis. Nah, untuk ini itu biasanya kita akan melihat di referensi penelitian sebelumnya. Apakah ada yang perlu dimodifikasi atau tidak, ataukah kita akan menggabungkan beberapa referensi sebelumnya gitu. Nah, makanya saya biasanya bab 2 itu saya pelajari sedalam mungkin karena itu akan mempermudah di dalam saya menulis bab 1 dan bab 3. Itu. Terus untuk daftar pustaka dan lampiran itu biasanya kita disarankan manajemen referensi. Jadi jurnal-jurnal itu mensyaratkan manajemen referensi. Jadi pernah ada jurnal internasional waktu itu saya submit. Nah, waktu itu kebetulan laptop saya itu lagi error di mana EndNote saya itu bermasalah. Nah, akhirnya untuk manajemen referensi itu saya tulis manual. Ternyata habis itu ada review masuk, saya disuruh pakai manajemen referensi. Bisa Mendeley, Zotero, atau EndNote. Mendeley, Zotero itu gratis, EndNote itu berbayar. Dulu saya pernah pakai EndNote, tapi sekarang sejak error, karena dulu saya dapat gratisan ya aplikasinya, dan itu yang asli, tapi sekarang ganti laptop ternyata error, nggak bisa diinstal lagi. Nah, sekarang saya biasanya pakai Mendeley, dan Mendeley itu cukup bagus. Nah, saya lihat yang kemarin research session itu saya lihat tuh kalian sudah mendapatkan manajemen referensi yang Mendeley. Itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik Bu, saya Munajat ketiga Bu, semester 1. Memang di antara dosen kami juga ada yang menugaskan di UAS-nya itu membuat proposal ya Bu ya. Iya. Memang bagus lah buat kita belajar gitu ya Bu ya. Cuma jujur aja Bu, kadang yang sulit itu kan memulainya ya Bu ya. Iya. Memulainya
Jadi fenomenanya gitu kan, terus menyusun langkah-langkahnya gitu Bu. Jadi minta trik-triknya Bu, mungkin Bu, biar kata Bu Anna mah 2 tahun nggak usah nambah lagi gitu Bu. Oke. Nah, intinya adalah apa yang dibaca ditulis. Jangan dipikirkan saja, tapi ditulis, tulis. Jadi saya punya cerita, jadi setiap semester, bukan setiap semester ya, setiap ketemu dengan rekan-rekan, kita tuh ngobrol, ya ini susah ya, kita harus bikin strategi. Strateginya gimana kalau nanti semester 1 itu seperti ini, semester 2 harusnya seperti ini, semester 3 seperti ini. Nah ternyata yang paling efektif itu adalah ya apa yang dibaca ditulis. Jadi ketika tidak ada tulisan itu otomatis tidak akan selesai. Tapi dengan ditulis, apa saja ditulis. Jadi baru saya cuma bisa nulis ini aja. Jadi tulis saja. Nanti lama-lama kita akan setahap demi setahap itu memperbaiki sendiri. Jadi awal-awal asal nulis. Terus tahap kedua SPOK-nya sampai dicek. Tahap selanjutnya itu sampai referensinya diganti dari yang biasa ke yang berkualitas, terus menerus seperti itu. Jadi ada prosesnya. Nah, prosesnya itu tidak sebentar memang. Dan itu kalau saya yaitu tadi sambil baca itu saya pakai yang yaitu tadi semua jurnal itu saya buat ke database, habis itu saya masukkan ke sini. Ini tadi. Jadi setiap saya baca, saya tandain, saya buat coding. Ini tentang apa. Jadi nanti harapannya adalah ketika saya mau nulis, mau mulai nulis, misalnya saya pengen latar belakang dulu. Ya udah, saya tinggal melihat summary apa yang saya tandain di sini. Tapi intinya tetap harus ditulis. Jadi dengan menulis salah pun nggak apa-apa, tapi tulis dulu aja. Jadi yang penting tulis sehari minimal 1 halaman misalnya. Tulis saja, nanti lama-lama, oh ini jelek, hapus. Ini kayaknya bagus, pertahankan. Atau ini ada yang perlu diedit. Intinya adalah ditulis, menurut saya itu. Iya Bu, makasih Bu. Karena kita juga pengen bagus Bu, dan pengen cepat selesai. Mohon doanya Bu. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Selamat malam Bu Lisa. Iya silakan Pak Riki. Saya Riki dari konsentrasi keuangan. Kebetulan akhirnya saya ada 3. keuangan. Saya masih bingung. Kemarin saya udah mengajukan masalah bond Bu. Kira-kira menurut Ibu gimana kalau masalah bond? Tadi kan kata Ibu kalau saham udah banyak. Kalau bond gimana Bu? Jadi tergantung, mau tema saham memang sudah banyak, tapi bukan berarti banyaknya adalah misalnya pengaruh inflasi nilai tukar terhadap harga saham itu udah banyak. Tapi kalau memprediksi harga saham menggunakan artificial intelligence itu masih sedikit. Oh iya. Kalau karena, kemungkinan punya saya kemarin masalah bond, ya sudah banyak masalah UTM, Yield Maturity. UTM ya. Iya sudah banyak Bu ya. Iya udah banyak, makanya itu tadi kita perlu mapping dulu yang kayak di post viewer tadi. Kita cari yang kira-kira belum banyak diteliti. Oh, tapi yang rata-rata saya lihat itu dia pakainya rasio-rasio juga. Nah, sekedar diketahui untuk rasio keuangan itu Indonesian Capital Market Institute itu mereka menolak penelitian dengan rasio-rasio keuangan terhadap harga saham, rasio keuangan terhadap apa itu ditolak karena terlalu simpel dan sudah banyak dilakukan. Jadi mereka mencari penelitian terbaru. Justru yang ini, yang ini tadi, ini tuh lagi untuk tema-tema keuangan ya. Ini tuh lagi dicari. Bahkan Bank Indonesia itu memberikan tema-tema ini. Ini benar-benar saat ini benar-benar lagi tema-tema yang yang banyak diteliti oleh para peneliti. Memang sedikit kelihatannya dari judulnya itu kelihatan mumet gitu, tapi sebenarnya ya kalau udah dijalanin ya enggak gitu. Oh iya. Kemudian saya juga tadi
sempat berpikir masalah cryptocurrency sih, Bu. Ya. Cuma nanti sudah di benak saya itu pikiran saya masalah responden nanti. Kalau cryptocurrency kan belum banyak ada, Bu ya, literasinya ya. Literaturnya menurut saya belum banyak ada. Sebenarnya risetnya kayaknya belum ya, Bu ya. Apa saya belum menemukan mungkin. Sebenarnya kalau kita cuman kayaknya ininya masih sedikit gitu. Tapi begitu kita masuk ke Sephora, masuk ke Publish or Perish, itu kita bisa dapat ratusan, ribuan, hingga puluhan ribu jurnal. Itu pengalaman saya. Jadi awalnya saya kekeh penelitian ini belum pernah diteliti. Begitu saya masukkan ke database, metadata, itu sudah ada yang meneliti di negara yang jauh di sana. Seperti itu. Jadi coba. Jadi nanti itu saya mungkin yakin, saya cek lagi sih, Bu. Masalah cryptocurrency kayaknya udah mulai. Iya, itu udah ada ribuan jurnal, saya yakin. Tapi biasanya variabelnya beda-beda. Mereka nelitinya dari arah mana. Jadi bisa juga gabungkan cryptocurrency prediction dengan menggunakan artificial intelligence. Itu lagi marak. Atau bisa juga meneliti tentang resikonya. Karena kan banyak analis ekonomi itu mengeluarkan mengeluarkan statement untuk hati-hati dengan cryptocurrency. Jadi walaupun peringatannya bukan tentang itu syariah atau tidak, tapi karena itu diprediksi hanya tinggal menunggu waktu untuk menjadi bom yang meletus gitu. Itu sebenarnya masih menarik untuk diteliti. Siap. Terima kasih, Bu. Udah ada pencerahan. Ya, data sekunder untuk cryptocurrency itu sebentar saya masukin ke web. Itu datanya sudah ada dan itu cepat ini. Jadi bisa pakai investing, bisa investing, Bu ya. Ya, di investing itu. Kenapa ini websitenya kayaknya lagi error deh. Investing. Tapi kalau dari jenis penelitiannya itu bisa kuantitatif, Bu? Iya. Atau hanya kualitatif? Enggak, kuantitatif udah bisa itu kuantitatif. Udah malah banyakan kuantitatif. Data sekundernya sudah tersedia ya, Bu ya? Ada cryptocurrency. Misalnya Bitcoin. Misalnya ini sebentar saya sharein, justru malah penelitian keuangan itu enak. Enaknya kenapa? Karena datasnya itu sudah ada. Jadi kita tidak perlu berpusing riak. Misalnya ini saya ngambil Bitcoin. Bitcoin ada US dollar, ada yang Bitcoin di Cina. Cina nggak ada Bitcoin karena melarang pemerintahnya. Ini sudah ada historical datanya di sini. Ya, ini mau data harian, mingguan, bulanan. Misalnya saya ngambil harian, sampai data harian pun ada di sini. Termasuk koin-koin yang lain juga sudah ada, Bu ya? Iya, tinggal masukin ke sini. Bisa juga ke Yahoo Finance atau bisa website yang lain. Itu banyak datanya dan ini bisa sejak Bitcoin itu berdiri. Jadi tanggal ini bisa disetting dan itu bisa sejak Bitcoin itu berdiri. Karena ini data tahun 1990 pun ada gitu. Saya rasa Bitcoin itu kan baru tahun 2000-an ya. Nah, ini ada semua. Jadi kamu bisa pakai data harian, mingguan, sama bulanan. Jadi misalnya pengen memprediksi Bitcoin menggunakan artificial intelligence, itu kan bagus lagi karena itu lagi booming-boomingnya. Walaupun mungkin karena kan artificial intelligence itu kan berarti kan ranahnya computer science sama ini ya teknik ya. Jadi kita harus belajar lagi. Jadi kita nggak hanya belajar tentang keuangan, tapi belajar juga tentang computer science karena sekarang itu zamannya big data. Jadi suka dengar machine learning, big data. Nah, artificial intelligence itu adalah yang di Google ini. Kita kan kalau masuk Google itu kan kadang ada suaranya ya. Tinggal voice kan di sini juga bisa. Nah, itu pakai artificial intelligence. Jadi makanya Google Translate itu kan ada suaranya. Atau kita pengen mencari alamat tinggal ngomong gitu, itu kan artificial intelligence juga. Jadi makanya sekarang itu ranahnya adalah big data atau machine learning, yaitu bagian dari artificial intelligence. Jadi arahnya emang ke sana.
Jadi sejak 10 tahun yang lalu, bukan 10 tahun yang lalu, sejak 15 tahun yang lalu itu saya sedikit nggak mudeng. Kok big data, wong zaman Indonesia aja internetnya leletnya minta ampun gitu. Penelitian itu selalu ngomong big data sebentar lagi, machine learning sebentar lagi. Ternyata benar sekarang semuanya arahnya ke sana. Ada Tokopedia, Wikipedia, Tokopedia, Shopee itu kan masuknya ranahnya big data sudah mulai masuk kan. Iya kan big data. Kalau dulu kan kita buka lapak harus butuh tanah yang luas. Kalau sekarang kan hanya data aja, big data itu tadi. Dan itu sejak krisis moneter di tahun 2008. Makanya kan sebenarnya itu kan kita booming new normal. Jadi new normal itu sebenarnya istilah ekonomi dibawa ke istilah kesehatan. Jadi dulu itu new normal, kenapa ada new normal? Itu adalah peralihan. Jadi setelah krisis di 2008 atau sebelum 2008 ya, saya sedikit lupa, harus baca lagi. Jadi pas krisis itu dulu kalau orang mau usaha itu wajib punya gedung mewah, modal gede. Nah, itu ada peralihan, makanya disebut new normal. New normal itu istilah ekonomi, new normal yang sebelumnya itu butuh modal gede, terus tidak. Makanya itu adalah awal-awal kemunculan ojek online, terus marketplace, itu kan awal-awal dari new normal tadi, dari karena ada krisis, akhirnya kita bisa loh buka usaha tanpa harus punya modal besar. Nah, itu ada peralihan, makanya disebut new normal. Tapi istilah new normal waktu itu tidak se-booming sekarang. Kalau sekarang itu kan karena COVID booming, akhirnya ada masa peralihan itu, istilah new normal dibawa ke istilah kesehatan. Lebih booming pas istilah kesehatan sebenarnya. Tapi sebelumnya itu tuh istilah ekonomi untuk memberikan gambaran bahwa yang sebelumnya itu harus modalnya besar, harus punya bangunan, harus ini. Nah, ini bisa loh kita buka usaha tanpa harus punya modal besar. Seperti itu. Nah, ketika ada proses peralihan, berarti kan ketika kebetulan saya beragama Muslim, jadi harus juga meneliti apakah itu ada sesuai dengan syariah atau tidak, dampaknya seperti apa, dan lain-lain. Jadi makanya sebenarnya setiap kejadian itu kita butuh para peneliti. Seperti itu. Terima kasih Bu Lisa. Sama-sama. Ini harus memulai lagi ternyata dari manajemen referensi. Terima kasih Bu. Ya, jadi emang harus setahap demi setahap. Emang prosesnya berat biasanya. Betul. Terima kasih Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kita kembali ke sini. Kalau nggak ada, ini yang terakhir dari saya. Sebenarnya ini memotivasi saya juga. Jadi Dewi Nur Asyah namanya. Jadi beliau itu saat ngambil PhD itu lagi hamil. PhD-nya di Inggris. Jadi awalnya beliau mungkin berpikir yang penting lulus, yang ini enggak. Tapi beliau berprinsip dia harus mengerjakan sesuatu itu itqan. Itqan itu adalah ini. Jadi mengutip ini ya, hadis riwayat Abu Ya'la yang disahihkan oleh Al-Bani. Jadi sesungguhnya Allah menyukai bila kalian melakukan suatu pekerjaan dengan itqan. Itqan itu adalah tauhid profesional, perfect, berdedikasi tinggi. Jadi karena every struggle in your life has shaped you into the person you are today. Jadi apapun ketika kita memiliki waktu yang berat, sebenarnya itu akan hanya membuat kita semakin kuat. Jadi beliau itu dalam 3 tahun menyelesaikan disertasi, habis itu kondisi lagi hamil juga, dan itu disertasinya, jadi disertasi bahasa Inggrisnya dia kadang nulis tesis ya. Disertasinya itu ditutup dengan 4 publikasi internasional, itu dalam 3 tahun ya, 4 publikasi internasional, 5 submitted. Jadi ada 5 draft yang lagi disubmit di international publication, 7 conference paper, berarti udah berapa? 4, 5, 7, udah 12 ya. Terus ada lagi 2 kolaborasi penelitian internasional.
mendapatkan penghargaan yang Investigator Awards, 5 Travel Awards itu dibiayai untuk se-Asia Pasifik dan Eropa. Saya gedein dikit, kecil. Jadi itu, habis itu, terus hasil penelitiannya itu dimuat di Kesehatan Internasional dan menjadi rujukan health policy maker. Jadi para pembuat kebijakan di Inggris di bidang kesehatan itu merujuk juga masalah kesehatan internasional, dan itu hasil penelitiannya juga dimuat di majalah tersebut. Berarti kan ini amal ibadahnya semakin panjang lagi kan hasil karyanya tadi, dan itu juga masih menjuarai kompetisi internasional di bidang inovasi dan kolaborasi, masih mendapatkan 2 grant funding, jadi ini pembiayaan untuk menulis buku. Jadi ini dalam waktu 3 tahun disertasi di Inggris, kondisi lagi hamil dan mampu menyelesaikannya. Penutupannya seperti ini. Dan ini cukup memotivasi saya ya, jadi untuk berkarya. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu yang ITCON ini. Jadi harus ITCON, jadi bukan sekedar hanya lulus. Jadi harus profesional, perfect, berdedikasi tinggi, karena kita tadi mengejar ke sini. Jadi ngejarnya adalah di sini amalan yang tidak akan terputus, ilmu yang bermanfaat. Itu tujuannya. Jadi itu dari saya. Nah ini Bu Aisyah ini, Bu Dewi Nur Aisyah itu baru pulang 1 tahun dari Inggris. Dia ternyata Indonesia kan langsung ada COVID, jadi dia langsung masuk ke gugus COVID untuk mempercepat pemulihan di bidang kesehatan karena beliau seorang dokter. Jadi itu dia masih muda ya. Sampai sekarang masih kerja untuk pemerintah. Jadi harus yang profesional, perfect, berdedikasi tinggi, dan itu ada beberapa hasil karya untuk mendeteksi COVID dan lain-lain. Jadi terus-terusan berprestasi. Itu sih sekedar gambaran. Sama saya pun juga lagi menyusun disertasi, masih sama juga, masih mengalami ini. Bu Ana itu tahu betul itu. Saya orangnya kadang suka ngeluh kalau lagi berat gitu kan. Nah, saya mikirnya adalah ini. Jadi setiap kadang proses yang berat itu akan membuat kita semakin kuat. Jadi saya berusaha untuk mengerjakan ngikutin inilah ITCON. Jadi melakukan kerjaan itu dengan ITCON. Harus profesional, perfect, sama berdedikasi tinggi. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu Lisa, materinya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi motivasi saya dan teman-teman semua yang hadir di forum ini. Sama-sama, saya juga masih belajar gitu. Mari kita saling semangat membuat penelitian gitu supaya bisa menghasilkan amalan yang tidak terputus tadi. Oke. Sebentar, ini ada chat. Oke. Terima kasih tadi Pak Heru itu berpesan untuk waktu itu saya handle. Ini kalau udah nggak ada pertanyaan mau saya tutup. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Mari kita sama-sama belajar dalam melakukan penelitian yang berkualitas dan mudah-mudahan bisa menjadi amalan kita nanti. Terima kasih. Saya akhiri. Ya Rabbal Alamin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa Agustina. Sama-sama. Sesi foto-foto. Oh, sesi foto-foto. Oke, terima kasih Bu Lisa. Sebelumnya kasih close ke Bu Lisa. Oke, terima kasih, banyak ilmu yang baru. Terima kasih. Ya, meskipun tidak bisa dilakukan semuanya, minimal kita punya alternatif. Mungkin kita mau penelitian kita
Tinggal kita menyelesaikan, dan sekali lagi tidak ada salahnya, tidak ada ruginya ketika kita dapat dosen yang banyak. Cuma angkatan ini jangan satu kali mata kuliah dosennya banyak sekali nih. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Sebelumnya kita mau biasa sesi foto. Ayo, pada nampang semua, pada nongol. Pak Mubin, kopinya dilanjut. Pak, siapa? Pak Tarto. 10.000 jurnal. Pak Tarto. Pak Tarto, tolong difoto dong. Siapa? Ini lagi saya. Betul. Tapi masih saya save di Word. Nanti saya lempar ke grup. Oke, sekali lagi terima kasih dengan berakhirnya perkuliahan ini 3 jam tidak terasa. Akhirnya untuk saat ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita bersama. Amin. Amin. Saya akhiri sampai di sini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lisa. Sama-sama. Izin live ya. Monggo. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya.